Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, sebelum iblis menjadikan manusia sebagai musuhnya, iblis adalah golongan yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena kesombongannya itu, merenggut semua keistimewaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun melakukan segala cara untuk menggoda manusia. Lantas, apa yang bisa melindungi kita dari godaan iblis dan pasukannya? Dan bagaimana cara agar kita terhindar dari godaan mereka? Tonton video ini sampai selesai, serta bagikan kepada keluarga dan sahabat-sahabat kalian. Sahabat Islam, iblis tak pernah mengenal kata putus asa dalam menggoda manusia. Jika satu cara gagal untuk menggoda manusia, maka muncullah cara lain. Bahkan, sampai ajal pun iblis tetap menggoda manusia. Setiap hari, iblis akan mengirim bala tentaranya untuk mengajak kepada kemaksiatan. Pasukan yang berhasil, maka akan diangkat kedudukannya oleh iblis. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jabir bin Abdullah menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Singgasana iblis ada di atas laut. Dia mengirim pasukan tentaranya setiap hari untuk menggoda manusia. Tentaranya paling tinggi kedudukannya adalah tentara yang paling lihai menjerumuskan manusia." Hadits riwayat Ahmad. Tentu saja ada cara untuk menghalau godaannya, yaitu dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada hambanya, maka takkan ada makhluk yang bisa menyakiti. Pelindung dari godaan iblis. Salah satu cobaan yang diberikan Allah kepada hambanya adalah godaan iblis dan pasukannya. Oleh karena itu, kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa dijauhkan dari iblis laknat itu. Untuk menghalangi iblis menggoda kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kalimat yang bisa diamalkan. Kalimat apakah itu? Diriwayat oleh Al-Hafiz Al-Mausili dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan astagfirullah, aku meminta ampun kepada Allah, dan perbanyaklah." Karena iblis berkata, "Aku membinasakan anak Adam dengan dosa, dan mereka membinasakanku dengan la ilaha illallah dan astagfirullah." Lanjut setan mengatakan, "Ketika aku melihat itu, aku membinasakannya dengan hawa nafsu." Dan mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
mematahkan punggung iblis dengan kalimat tauhid. Ada sebuah kalimat yang bisa mematahkan punggung iblis. Terkait kalimat ini, Imam Mujahid berkata, tidak ada suatu pun yang mampu mematahkan punggung iblis melebihi kalimat la ilaha illallah. Tak hanya itu, kalimat tauhid pun mampu mengantarkan kita ke surga jika dibaca di akhir hayat. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadits riwayat Abu Daud. Salah satu keutamaan kalimat tauhid ini adalah bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keesannya. Diucapkannya kalimat ini sama saja dengan menenangkan hati dan menyatakan keesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sudah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Imran ayat 18. Juga tak heran jika kalimat ini kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tauhid dijadikan sebagai hal mulia dan bermanfaat serta merupakan pondasi agama. Hal ini sesuai dengan perkataan Syekh Abdurrazak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafizahullah. Ia berkata, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberi Anda petunjuk kepada ketaatan dan taufik untuk mencintai Allah. Bahwa kalimat yang paling agung dan paling bermanfaat adalah kalimat tauhid la ilaha illallah yang menyentuh hati. Membinasakan iblis dengan istighfar. Selain mampu membinasakan iblis, memperbanyak istighfar juga memiliki manfaat lain. Orang yang membacanya akan diberikan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kelimpahan rezeki dan keberkahan di dalamnya. Jika kita sudah berbuat dosa yang meninggalkan noda hitam sehingga menghapusnya adalah istighfar. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Orang-orang yang membiasakan diri untuk membaca istighfar akan diberikan kemudahan dalam menghadapi segala urusan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa membiasakan diri untuk beristighfar, Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari setiap kesulitan. Akan memberikan kebahagiaan dari setiap kesusahan dan akan memberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat Islam, siapa yang tak ingin mendapat kenikmatan yang berlangsung terus-menerus, tentunya tak ada yang menolaknya. Hal ini bisa didapatkan jika kita sering membaca kalimat istighfar. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu kiamat. Al-Quran Surat Hud ayat 3. Sahabat Islam, itulah kalimat yang dahsyat yang bisa mematahkan punggung iblis. Mereka tak pernah menyerah untuk menjalankan misinya. Kita bisa membinasakannya dengan kalimat tauhid dan istighfar. Selain bisa dijauhkan dari godaan iblis, kalimat tersebut juga memiliki banyak manfaat lain. Kita tahu bahwa iblis akan mengajak kita kepada kemaksiatan sampai ajal menjemput. Oleh karena itu, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah solusinya. Hal ini sudah disebutkan dalam Al-Quran.
Hanya kepadamulah kami beribadah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Al-Quran Surat Al-Fatihah, ayat 5. Semoga dengan video ini, sahabat Islam mampu menahan semua godaan yang dilakukan oleh iblis. Wallahu a'lam bishawab.